Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau hendaki. Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti itu kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius pasal 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti kau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Selamat pagi anak-anak. Lose senang sekali bisa ketemu sama kalian kembali lagi pada pagi hari ini. Lose senang anak-anak semua sudah sukacita semangat mengikuti sekolah minggu. Anak-anak lihat hari ini Lose berada di alam terbuka. Kita boleh melihat keindahan ciptaan Tuhan karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dia memberikan semua yang terbaik untuk kita. Nah, apakah anak-anak sudah juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Sudah memakai baju yang rapi? Sudah duduk dengan tenang? Itu loh, saya lihat masih ada yang masih makan, masih ada yang nggak duduk di depan laptop. Ayo kita siapkan hati anak-anak. Karena kita hari ini mau memuji atas semua kebaikan Tuhan. Kita mau melompat bersama-sama, kita bersuka cita, menyanyi, memuliakan namanya. Ayo anak-anak kita sama-sama memuji Tuhan. For your love, you're good to me and you are wonderful.
Anak-anak, setelah kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita, lipat tangan kita akan berdoa memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa anak-anak. Tuhan, Allah Bapa kami yang sangat baik, terima kasih jikalau Engkau sangat mengasihi kami. Engkau Tuhan sudah memelihara setiap kami, anak-anak sekolah minggu, GKY Kebayoran Baru sampai pada hari ini. Kami semua boleh Tuhan berkati, berikan kesehatan yang baik, dan juga Tuhan Kau memberikan kepada kami hikmat dapat menjalankan sekolah online di rumah kami. Tuhan, hari ini kami mau siapkan hati kami mau sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan, kami mau duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga mengingat untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini belum bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka dalam kondisi yang sakit atau lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh melawat dan menjamah mereka, memberikan kesembuhan. Dan bagi mereka ya Tuhan yang mungkin mengalami kendala yang lain, Tuhan Engkau yang membuka jalan dan menolong Tuhan setiap mereka ini, supaya teman-teman kami ini boleh bersama-sama kami kembali untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing, pimpin dari awal sampai akhirnya sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua. Dia sudah disalibkan di atas kayu salib. Dia mati lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat untuk kalian semua. Tetapi anak-anak, apakah kita cukup hanya dengan bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua? Apakah yang kita harus lakukan setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Tugas kita adalah memberitakan tentang berita keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, bahkan mungkin kepada pegawai kita, sopir kita, suster kita, dan juga kepada pembantu kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, Dia sudah bangkit untuk kita. Mari kita get up, kita bangun, kita bangkit, kita beritakan berita keselamatan itu melalui mulut bibir kita, perilaku kita, dan juga setiap apa yang kita lakukan. Mari anak-anak kita sama-sama memuji Tuhan. Get up, get up. Mari kita bangun bersama-sama anak-anak, kita memuji Tuhan dengan berdiri. Ayo semangat. Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya kita bisa fokus. Dan juga berkati Lausi yang akan menyampaikannya. Kiranya firman hari ini akan menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, asik betul nih gamesnya. Oke. Hebat kamu, Dodi. Dodi. Kenapa, Mama? Ayo, ini hari apa? Hari Minggu. Waktunya sekolah minggu, Dodi. Malas, Ma. Oh, gak boleh begitu. Kamu dari pagi main handphone terus ya. Kamu lupa hari ini hari apa. Malas, Mama mau main game aja. Dodi, sudah pukul 8.45. Ayo siap-siap. Enggak mau. Aku punya mainan yang udah lama, tapi sih masih bagus sih. Gimana ya supaya aku bisa minta Mama beli yang baru? Bagaimana kalau aku rusakin barangku aja? Biar Mama beli barang mainan yang baru buat aku. Aku rusakin aja. Halo adik-adik, tadi kita sudah melihat Dodi diperhadapkan dengan godaan. Godaan apa saja adik-adik? Iya, godaan untuk lebih memilih main game di HP daripada ikut ibadah online sekolah minggu. Selain itu ada satu lagi godaan yang dihadapi oleh Dodi. Ya, Dodi melakukan sesuatu yang tidak benar dan sesungguhnya itu buruk sekali. Karena apa? Karena Dodi sengaja merusak mainan yang sebenarnya masih bisa dia gunakan. Supaya mama atau papa membelinya mainan yang baru. Nah, wah, Dodi mengakali mama dan papanya demi mendapatkan mainan yang baru. Adik-adik, dosa nggak ya? Tentu saja itu dosa. Tuhan Yesus pasti sedih kalau menemukan ada anak-anak yang demikian. Adik-adik, Lause mau tanya kepada adik-adik semua yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Godaan atau pencobaan apa yang sering kalian alami? Apakah seperti Dodi tadi? Godaan untuk main games terus-menerus, godaan yang tidak mau belajar online dengan sungguh-sungguh. Karena mungkin adik-adik malas, maka adik-adik gak mau ibadah online. Atau malas belajar, adik-adik cari jalan pintas dengan cara menyontek. Walaupun secara online adik-adik bisa saja adik-adik menyontek dengan cara meminta jawaban kepada teman kalian. Atau adik-adik tidak mau belajar, malas belajar. Sehingga adik-adik tidak mau mengerjakan PR kalian. Kemudian kalian minta papa dan mama untuk menyelesaikannya buat kalian. Nah adik-adik itu hanya sebagian kecil dari contoh yang bisa Lause berikan. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Nah adik-adik, si iblis senang sekali kalau anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Nah oleh sebab itu iblis akan terus-menerus berusaha menawarkan dan memberikan godaan, pencobaan yang membuat kita senang melakukannya dan pada akhirnya si iblis mau kita menjadi pengikutnya. Ada di antara kalian yang mau menjadi pengikut si iblis? Tidak ya, jangan pernah mau menjadi pengikut si iblis. Pertanyaannya Lause adik-adik, bagaimana kita bisa melawan godaan atau pencobaan iblis yang datang kepada kita setiap hari? Melawannya dengan apa? Apakah dengan pedang? Dengan granat? Atau dengan tinju?
Wah, adik-adik, langsung mau kasih tahu jawabannya kepada adik-adik semua. Hari ini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan setiap godaan dan pencobaan dari si iblis dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, bagaimana Lause bisa tahu bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami pencobaan dari si iblis itu? Ya, tentu saja dari Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menuliskan kepada kita, yaitu di dalam Matius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nah, setelah ibadah online selesai, adik-adik dapat membaca keseluruhan dari pasal ini, yaitu Matius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Di padang gurun inilah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Berpuasa artinya Tuhan Yesus tidak makan dan tidak minum. Namun Tuhan Yesus berdoa. Sebelum nantinya Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Wah, adik-adik, bayangkan betapa lapar dan hausnya Tuhan Yesus setelah sekian lamanya dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, saat itu setelah Tuhan Yesus selesai berpuasa, datanglah si iblis menggoda Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus jatuh ke dalam dosa. Si iblis katakan kepada Tuhan Yesus, "Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Adik-adik, menurut kalian, apakah Tuhan Yesus mau melakukan nasihat iblis? Tidak. Apakah Tuhan Yesus sesungguhnya sanggup mengubah batu menjadi roti? Tentu saja sanggup. Namun adik-adik, meskipun Tuhan Yesus berkuasa dan dia sanggup melakukannya, dia tidak mau kuasanya hanya untuk mengenyangkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak mau menggunakan kuasanya hanya untuk mengenyangkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada si iblis, "Ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan." Wah, adik-adik, iblis kalah. Adik-adik, di kalimat awal Tuhan Yesus berkata apa? Ada tertulis. Maksudnya apa ya? Nah, Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis karena benar-benar tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 yang menulis demikian. Si iblis mencobai Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena yang pertama sekali dia kalah. Dia tidak bisa mencobai Tuhan Yesus. Yang kedua kali, iblis membawa Tuhan Yesus ke bait Allah yang sangat tinggi. Wah, adik-adik, kira-kira kalau di bait Allah yang sangat tinggi itu kira-kira seperti di atapnya gereja kita itu. Coba bayangin ya, tinggi ya adik-adik ya. Wah, tinggi sekali. Lalu iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Kalau engkau anak Allah, terjunlah ke bawah. Malaikat-malaikat pasti akan menangkapmu sehingga engkau tidak terluka sedikit pun." Adik-adik, apakah Tuhan Yesus mau melakukannya? Meskipun Tuhan Yesus percaya Allah Bapa di surga memeliharanya dan sanggup melindunginya, namun Tuhan Yesus tidak mau melakukan kebodohan itu. Tuhan Yesus kemudian menjawab iblis, "Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu." Wah, iblis kalah lagi. Tuhan Yesus tidak mau menuruti apa yang iblis katakan. Adik-adik, tadi Tuhan Yesus menjawab apa kepada si iblis yang kedua kali? Ada kalimat apa?
ada tertulis. Artinya, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada iblis itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus kali ini mengutip dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16. Wah, adik-adik. Iblis rupanya belum puas juga mencobai Tuhan Yesus. Kali ini, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung. Buat apa Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung? Rupanya, dari atas gunung yang tinggi, iblis mau menunjukkan seluruh dunia yang indah ini kepada Tuhan Yesus. Kemudian iblis katakan begini, semua ini akan diberikan kepadamu, asal engkau mau menyembah aku. Adik-adik, memperoleh seluruh dunia. Wow, seluruh dunia akan diberikan kepada Tuhan. Wow, apakah Tuhan Yesus mau melakukannya, adik-adik? Maukah Tuhan Yesus sujud menyembah kepada iblis? Syaratnya adalah Tuhan Yesus harus sujud menyembah kepada iblis loh. Tuhan Yesus tidak mau sujud menyembah kepada si iblis. Maka Tuhan Yesus berkata dengan keras, "Enyalah iblis." Artinya, pergilah engkau iblis. Sebab ada tertulis, jangan menyembah siapapun kecuali Tuhan Allahmu. Lalu Alkitab mencatat apa? Iblis pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Iblis yang ketiga kali ini pun dia kalah mencobai Tuhan Yesus. Iblis gagal mencobai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, iblis gagal mencobai Tuhan Yesus. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena Tuhan Yesus yang adalah Tuhan 100%, manusia 100%, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus mengerti betul isi firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa dibohongi, tidak bisa diakali, atau tidak bisa dibujuk oleh iblis untuk melakukan hal yang tidak benar. Adik-adik, si iblis itu juga sering mencobai kita, bukan? Seperti Dodi tadi. Asyik dengan gamesnya dan tidak mau ikut ibadah online. Padahal dia sudah tahu itu hari Minggu jam 8.45. Harusnya jam 8.30 udah standby, udah siap-siap ikut sekolah Minggu. Tapi dia lebih memilih main games. Atau mungkin karena hari ini adalah hari Minggu, maka adik-adik malas-malasan. Menurut adik-adik tidur lebih menyenangkan daripada ikut ibadah online sekolah Minggu. Mungkin dengan alasan, kan saya bisa ikut ibadah sekolah Minggu kapan saja. Enggak harus di hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, atau hari Kamis. Hari apa aja kan saya bisa ikut. Kan ibadah online sekolah Minggu ada di YouTube. Nah, adik-adik, pemikiran dan niat seperti itu tidak benar ya. Walaupun besar kemungkinan adik-adik masih bisa ikut di hari lain selain hari Minggu. Tapi mari, hari Minggu, harinya Tuhan kasih kesempatan kita untuk beribadah kepadanya. Atau kalian diperhadapkan dengan komik dan Alkitab. Iblis mungkin berbisik kepada kalian, kapan-kapan sajalah baca Alkitab. Komik mah lebih asik. Alkitab, enggak seru. Adik-adik, hati-hati. Karena iblis tidak suka kita baca firman Tuhan. Adik-adik, kalian ingin menang melawan godaan dari cobaan iblis? Mau tahu caranya? Caranya adalah rajinlah membaca dan mengerti firman Tuhan. Ingat, 5M. Membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan.
Jadi adik-adik, firman Tuhan itu seperti perlengkapan perang bagi kita untuk melawan si iblis. Kalau kita tidak punya perlengkapan perang, yaitu firman Tuhan setiap hari untuk bisa melawan iblis, maka kalau tidak ada itu firman Tuhan, maka kita pasti bisa kalah dan jatuh ke dalam dosa kalau godaan dan pencobaan itu datang. Kalau kita tidak rajin membaca dan mengerti firman Tuhan, maka kita juga akan sangat mudah jatuh ke dalam dosa dan menuruti apa yang iblis mau. Adik-adik, oleh sebab itu hari ini Lause mengajak kita, marilah kita terus rajin membaca dan mengerti firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dapat menolong kita untuk menang atas godaan dan menang atas pencobaan dari si iblis. Nah, adik-adik yang terkasih, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti, memahami firman Tuhan hari lepas hari. Karena firman Tuhan adalah senjata perang buat kita untuk bisa menang dari godaan dan pencobaan dari si iblis. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang setiap kali ketika kami dengar mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan itu dan melakukannya dalam kehidupan kami, bahkan memberitakannya kepada orang lain. Terlebih ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, maka Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk boleh melawan godaan dan pencobaan dari iblis. Tuhan Yesus tolong kami, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Rebeka. Mari anak-anak kita sama-sama, kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, terus rajin membaca firman Tuhan, terus rajin berdoa, karena ada iblis yang berada di sekeliling kita, siap untuk mencobai kita. Apakah anak-anak mau menang melawan pencobaan iblis? Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah lakukan di dalam cerita kita hari ini. Anak-anak, mari kita juga meresponi firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, tapi kita akan menyimpan terlebih dahulu uang persembahan kita. Kita boleh menitipkan kepada papa dan mama, menaruh di amplop, di dompet, atau dimanapun. Kemudian pada waktunya anak-anak bisa membawa uang persembahan kalian untuk diserahkan kepada gereja. Anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh memberikan persembahan kita karena kita mengasihi Tuhan. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every soul
Anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Tetapi jangan lupa, masih ada hal yang harus kalian lakukan. Apa itu? Yaitu kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita terus belajar firman Tuhan. Kita terus berdoa. Dan jangan lupa saat kalian juga sekolah online, kalian terus boleh serahkan meminta pertolongan Tuhan. Ya anak-anak, silahkan melanjutkan kegiatan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di Sekolah Minggu GKY Kebayoran Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sampai ketemu minggu depan.